Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan banyak kenikmatan yang diberikan terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Serta nikmat-nikmat yang lain dan kita bisa menghitungnya. Salawat beserta salam kita selalu tunjukkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya terang, dan juga para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para sahabat Islami. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit ceramah tentang hati-hati dengan pujian. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa sahabat Islami. Kira-kira bagaimana reaksi kita, Anda ataupun saya sendiri, ketika mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang? Saya yakin kita akan senang. Memang manusia itu umumnya senang dengan pujian. Bahkan saking senangnya dipuji, tidak jarang orang yang sengaja mencari pujian. Tapi ingat, pujian tidak selalu mendatangkan kebaikan, apalagi pujian tersebut datangnya dari orang yang bermuka dua alias munafik. Ada satu kisah dulu di zaman Nabi. Ada salah satu seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Dia tidak hanya munafik biasa, tapi dia terkenal sebagai jenggot atau rajanya munafik. Ia berpura-pura jadi umat Nabi. Dia sholat, ikut barang, pokoknya semua yang jadi ajaran Nabi ia lakukan. Hebatnya ia bisa mengelabui orang-orang yang ada di sekitarnya dengan memperlihatkan mimik kesungguhan, sehingga orang-orang mengira si Abdullah bin Ubay ini benar-benar muslim yang beriman. Padahal sebenarnya dia itu sangat memusuhi Islam. Suatu ketika si Abdullah bin Ubay membuat rekayasa kepada kawan-kawannya yang
kafe. Dia bilang, "Bu, lihatin kue ya. Kue mau bikin permainan. Kue mau nyanjung atau muji Pak Joko Islam. Yang sebenarnya kue cuma pengen mempermainkan mereka. Gue pengen memperlihatkan kebodohan mereka. Tidak perlu menunggu respon dari kawan-kawannya." Si Abdullah bin Ubay langsung cabut. Ia pergi menghampiri Abu Bakar. Kemudian mengajak salaman jabat tangan. Tiba-tiba si Abdullah bin Ubay langsung nerajas memuji sahabat Abu Bakar. Ia bilang, "Wahai penghulu Bani Taim, Syekhul Islam, ini memang pria yang paling beruntung sedunia. Gimana nggak beruntung? Kan cuma ente yang bisa dekat sama Nabi. Ente selalu menemani Nabi. Pas ngumpet di gua Hiro, pas cuma ente yang berbarengan sama Nabi. Terus ente juga yang udah ngorbanin semua harta atau bahkan jiwa buat bela Nabi dan agamanya. Sungguh mulia pribadi ente. Gue sama lo, sama ente. Bahkan gak cuma gue, lo yang sama ente. Semua orang di sini pada sama ente. Namanya juga manusia. Abu Bakar kaget saat mendengar pujian, tapi belum sempat menimbali si Abdullah bin Ubay sudah main ngayal saja pergi. Ia pergi menghampiri sahabat Umar bin Khattab. Tujuannya sama, ia ingin memainkan sahabat Umar dengan cara memberikan pujian palsunya dengan wajah ceria yang dibuat-buatnya. Si Abdullah bin Ubay langsung bilang, "Wahai Umar, penghulu bin Adi bin Ka'ab, ente emang pantas dapetin gelar Al-Faruq. Gimana enggak pantas dapat? Ente kan udah berpegang teguh pada risalah agama dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Bahkan ente ikhlas berkorban harta maupun nyawa buat dukung perjuangan Islam. Gue iri sama ente. Bahkan nggak cuma gue, lo. Orang-orang di sini juga iri. Pada iri sama ente. Kok bisa ente kayak gitu? Rahasianya apa sih? Sontak sahabat Umar kaget dan langsung naik pitam. Hadirin
Belum sempat Umar menimbali pujian itu, si Abdullah bin Ubay langsung pergi menemui sahabat Ali bin Abi Thalib. Laki-laki ia juga mengumbar pujian palsunya kepada sahabat Ali. Hei Ali, ente memang orang yang paling beruntung sedunia. Gimana kagak untung wong ente bisa nikahi anaknya Nabi. Ente juga udah dijamin jadi penghulu para wanita di surga. Bahkan ente pernah berjasa nyelamatin nyawa Nabi. Kan ente toh yang waktu itu ganti Nabi tidur di kasurnya pas Nabi mau hijrah ke Madinah. Padahal taruhannya nyawa lo. Hebat, sungguh istimewa, luar biasa. Gue sama ente, bahkan orang-orang juga sama ente. Kok ente bisa kayak gitu? Rahasianya apa sih? Laki-laki belum sempat sahabat Ali menimbali si Ubay buru-buru ngelayar pergi. Ia kembali kepada kawan-kawannya yang kafir. Kemudian dengan bangganya ia menceritakan semua apa yang sudah dilakukannya. Mereka tertawa, bahkan memuji kelicikan si Abdullah bin Ubay. Padahal Pak Bu, para teman-teman subscriber Mistisen Islami, ketiga tokoh yang dipermainkannya tadi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, dan sahabat Ali memang sudah tahu yang sebenarnya. Mereka sudah tahu siapa itu CEO Abdullah bin Ubay. Kemudian ketiga sahabat ini pergi menghadap Rasulullah. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka alami tentang si Abdullah bin Ubay. Tidak lama kemudian turunlah wahyu. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Baqarah ayat ke-14 yang artinya, dan manakah mereka orang-orang munafik berkumpul dengan orang-orang beriman, mereka mengaku kami beriman, dan ketika mereka kembali pada sekutunya mereka berkata, sesungguhnya kami pergi dari mereka. Kami sebenarnya hanya bermaksud mengolok-olok mereka. Orang munafik memang licik. Makanya ia disebut orang yang bermuka dua. Sebagaimana yang ada dalam kisah tadi, gimana liciknya si Abdullah bin Ubay. Namun yang perlu diperhatikan adalah sikap waspada kita terhadap segala bentuk pujian, karena tidak selamanya pujian itu mendatangkan kebaikan. Orang memuji ada yang lurus, ada yang tidak. Ada juga pujian yang mengandung maksud tertentu.
apalagi pujian tersebut datangnya dari orang yang memang terkenal munafik. Kalau bisa ketika kita dapat pujian dari mereka, semestinya ya kita istighfar. Soalnya kadang manusia suka terlena sama pujian sampai akhirnya ia lupa diri dan jadi jalan dengan kita istighfar bukan berarti kita menolak pujian, bukan berarti kita tidak bersyukur, justru malah sebaliknya. Istighfar bisa jadi cara kita untuk mensyukuri pujian, karena dengan istighfar kita bisa tahu dan ingat bahwa yang membuat manusia itu mulia ataupun hina hanyalah Allah. Bahkan untuk bahasa bermesisan Islami rahimakumullah, kalau menurut Imam Ghazali, manusia beriman sebaiknya tidak usah mengharap pujian dari orang. Mengharap saja tidak dianjurkan, apalagi sengaja mencari pujian. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Banyakkan orang yang haus akan pujian, sampai-sampai ia rela menggadaikan harga diri dan kehormatannya. Oleh karena itu, hati-hati pada bermesisan Islami dengan orang yang hobi memuji. Orang model begini biasanya ada maunya, atau malah memang ia sengaja mempermainkan kita supaya kita GR. Kalau sudah GR biasanya lupa diri. Kalau sudah lupa diri, hilanglah kehormatan dan harga diri kita dan tinggal kehinaan yang didapat. Masyarakat muslimin, begitu mengerikan sungguh pujian. Maka dari itu kita sering jangan sampai kita senang dipuji oleh orang lain. Masyarakat muslimin, sekian dulu Mesisan Islami. Jangan lupa subscribe dan share dukung channel Mesisan Islami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.